Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Gunawan Sasmita. Saya dari kelas A dan saya akan mempresentasikan tentang surat pengantar. Pengertian surat pengantar. Surat pengantar merupakan surat yang digunakan dengan tujuan untuk memberitahu pihak lain bahwa pemegang surat telah mendapat persetujuan atau izin resmi dari pihak yang mengeluarkan surat. Adanya surat pengantar berfungsi sebagai tanda atau bukti bahwa tujuan pemegang surat sudah diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan. Bagian-bagian surat pengantar. Karena pembuatan surat pengantar bersifat resmi, maka bagian-bagian surat pengantar antara lain kepala surat, pembuka surat yang terdiri dari kata surat pengantar, nomor, dan tujuan surat, isi surat, dan penutup surat. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penulisan surat pengantar. Setiap lembaga, instansi, perusahaan, maupun dalam lingkup RT memiliki format penulisan yang berbeda-beda. Membuat surat pengantar tidaklah sulit, akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya yang pertama, kop surat. Kop surat berisikan nama instansi, alamat, dan nomor telepon dari instansi yang mengeluarkan surat pengantar. Adanya kop surat berfungsi untuk menunjukkan keresmian dari suatu surat. Dan yang kedua, ada tanggal. Tanggal merupakan bagian penting dari surat pengantar. Hal itu dikarenakan tanggal yang ada di dalam surat menunjukkan kapan dibuatnya surat dan sampai kapan masa berlaku surat pengantar tersebut. Dan yang ketiga, ada bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam surat pengantar adalah bahasa formal yang berpedoman pada PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dengan kalimat yang jelas, singkat, dan padat. Dan keempat, ada informasi. Isi surat pengantar harus memiliki informasi yang jelas dan valid sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang kelima, ada pemberi dan penerima. Pembuatan surat pengantar biasanya ditujukan kepada pihak tertentu sehingga harus mencantumkan nama pemberi dan penerima surat di dalam surat pengantar yang dibuat. Untuk penulisan nama baik, nama penerima atau pemberi harus lengkap beserta jabatan atau instansi yang terkait. Dan yang terakhir, ada tanda tangan dan stempel. Di akhir surat pengantar yang telah diterbitkan harus terdapat nama beserta tanda tangan orang-orang yang mengeluarkan surat pengantar yang disertai dengan stempel resmi instansi terkait. Apabila ingin dilegalkan dapat ditambahkan materai. Berikut adalah contoh surat pengantar. Surat pengantar pembuatan KTP. Surat pengantar resmi memiliki susunan surat terdiri dari kepala surat, isi surat, penutup surat atau bagian akhir surat, sedangkan pada kepala terdiri dari kop surat, nomor, pejabat atau alamat yang dituju. Tulisan surat pengantar di tengah-tengah lembar isi surat. Pada bagian isi surat terdapat kolom nomor urut, kolom lampiran, kolom perihal yang dimaksud, kolom keterangan isi surat, dan sedangkan pada bagian akhir surat terdiri dari nama tempat, tanggal, bulan, dan tahun, nama jabatan pembuat surat pengantar, tanda tangan, nama pangkat dan NIP, stempel institusi atau lembaga, penerimaan atau tembusan. Nah, baik, sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.